Tidak perlu lagi cawe-cawe dengan dalih demi negara. Apalagi Jokowi memang sudah berapa kali mengaku akan pulang ke Solo dan tidur setelah 20 Oktober. Jadi pemerintahan ke depan juga ya sebaiknya ikuti sajalah. Hormatilah permintaan Jokowi tersebut. Sudah benar, pulang tidur jangan dibangunin. Hai Sobat Media Indonesia, kembali lagi kita dalam program The Editors. 20 Oktober, Prabowo Subianto resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Pertama-tama tentu kita harus memberikan apresiasi, doa, dan semangat kepada Prabowo. Semoga amanah dalam menjalankan pemerintahan. Prabowo sudah menempuh perjalanan panjang untuk mencapai lembaga kepresidenan. Berawal dari 2004, Prabowo gagal menjadi calon presiden dalam konvensi Partai Golkar. Lalu, pada 2009, Prabowo berpasangan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Mereka kalah berhadapan dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu berpasangan dengan Budiono. Kemudian pada 2014, Prabowo menggandeng Hatta Rajasa. Kemudian pada 2019, berpasangan dengan Sandiaga Uno. Di dua pemilihan itu, Prabowo harus mengaku kalah menghadapi Joko Widodo. Dan setelah pemilihan 2019, Prabowo bersedia untuk memperkuat barisan pemerintahan Joko Widodo dan menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Dan kini, Prabowo menjadi suksesor Jokowi. Tidak ada yang perlu ditangisi ataupun dibuat menjadi kegembiraan yang berlebih dalam pemindahan kekuasaan. Sebab, pergantian kekuasaan adalah alamiah terjadi di negara yang mengaku demokrasi. Jadi biasa-biasa sajalah. Yang menarik sebenarnya adalah bagaimana hubungan antara Prabowo dengan mantan-mantan presiden yang ada. Terkhusus, publik memang menantikan pertemuan antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri. Karena dari pertemuan tersebut akan menjadi penentu apakah PDIP akan bergabung atau tetap berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Bila berada di luar pemerintahan, tentu bagus. Berarti akan ada kekuatan oposisi. Karena dalam demokrasi, perlu ada kekuatan yang mampu mengontrol kekuasaan. Akan tetapi bila bergabung juga tidak apa-apa. Tidak ada larangan. Hanya saja publik ini kepo. Bagaimana suasana kalau partai pendukung Prabowo itu berkumpul? Dan bagaimana Megawati akhirnya duduk bersampingan dengan putra-putra Jokowi, yakni Gibran dan juga adiknya, yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep. Tapi ya, sudahlah, itu kita akan nanti berandai-andai. Kini kita kembali ke Prabowo. Prabowo pasti memiliki kepercayaan diri dan kemandirian dalam memerintah. Selain telah memiliki partai mayoritas di parlemen, Prabowo juga mengantongi kepercayaan publik yang amat besar. Berdasarkan survei, sekitar 84% lebih warga ternyata cukup percaya atau sangat percaya bahwa Prabowo mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik. Dengan kondisi itu, Jokowi sebenarnya tinggal percayakan saja pemerintahan kepada Prabowo. Tidak perlu lagi cawe-cawe dengan dalih demi negara. Apalagi Jokowi memang sudah berapa kali mengaku akan pulang ke Solo dan tidur setelah 20 Oktober. Jadi pemerintahan ke depan juga ya sebaiknya ikuti sajalah. Hormatilah permintaan Jokowi tersebut. Sudah benar, pulang tidur jangan dibangunin. Itu tulis pengamat politik Ayub Saifullah Fattah dalam akun X miliknya. Dan kini Prabowo harus berhadapan dengan banyak pekerjaan rumah pemerintahan yang dinantikan oleh masyarakat. Seperti mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok, menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, pemberantasan korupsi, memajukan sektor pertanian dan pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur. Belum lagi nih, selama 1 dekade kepemimpinan Jokowi, dari berbagai data yang ada, indeks demokrasi, kebebasan pers, dan indeks persepsi korupsi Indonesia itu ternyata merosot. Sehingga mau tidak mau, Prabowo beserta pemerintahannya harus memeras keringat untuk memperbaiki semua itu. Di sisi lain, jujur Li, kita harus mengakui kepemimpinan Jokowi mencatat sejumlah prestasi. Keberhasilan yang paling nyata tentu saja di bidang infrastruktur. Mulai dari pembangunan jalan, jembatan, jalan tol, pelabuhan dan bandara, bendungan, sampai jaringan irigasi. Sehingga capaian-capaian itu tentu menjadi standar tinggi bagi pemerintahan ke depan. Apalagi Prabowo memang menekankan keberlanjutan program Jokowi pada masa kampanye. Terkhusus program yang memang baik bagi publik. Tetapi, Prabowo bukanlah Jokowi. Jokowi adalah masa lalu, sedangkan Prabowo adalah harapan baru.
Mereka memiliki sejarah dan tantangan zaman masing-masing. Dan bila kita tarik ke belakang, saat kampanye 2014, Jokowi kerap dinyatakan sebagai antitesa dari pemerintahan sebelumnya. Antitesa dalam artian positif. Dalam materi kampanyenya, Jokowi kerap memperlihatkan harga pakaian, celana, sepatu, dan perlengkapannya lah. Itu yang dalam kisaran harga puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah saja. Jokowi juga kerap tampil di foto dan video tengah berjongkok bersama masyarakat kecil. Entah itu di sawah atau proyek pembangunan jalan. Dan kehadiran Jokowi yang ditampilkan sebagai sosok sederhana dan kerap belusukan, itu ternyata dicintai oleh publik. Meskipun saat itu dirinya relatif bukan siapa-siapa, dibandingkan tokoh nasional lain, termasuk Prabowo. Jokowi saat itu adalah mantan wali kota Solo 2 periode, dan baru menjabat separuh jabatan sebagai gubernur DKI. Dan kecintaan publik terhadap Jokowi kembali terbukti pada 2019. Jokowi kembali mengalahkan Prabowo. Dan meski memiliki koalisi gemuk, Jokowi malah menambah kekuatan dengan merangkul Prabowo yang sebenarnya adalah rivalnya. Hanya saja, citra Jokowi di periode kedua berbeda dengan periode pertama. Dari citra yang sederhana menjadi yang cawe-cawe. Dan mungkin Jokowi adalah presiden yang pertama kali mengakui cawe-cawe di pemilu. Dan dalihnya adalah demi kepentingan negara. Sebab dia tidak mau penyelenggaraan pemilu 2024 tersandung hambatan. Apalagi dia mengkhawatirkan proses transisi kepemimpinan nasional berpotensi memunculkan riak persoalan. Memang sih selama pemilu 2024 terjadi sejumlah riak. Riak pertama ketika publik dikejutkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Keputusan lonjong bukan bulat itu diambil oleh Mahkamah Konstitusi ketika masih dipimpin oleh adik ipar Jokowi, yakni Anwar Usman. Dan putusan itu akhirnya memuluskan langkah putra sulung Jokowi, yakni Gibran, untuk menjadi wakil presiden. Dan selama tahapan pemilu, itu publik juga dikejutkan dengan tontonan bagaimana masifnya pembagian bansos di tengah masyarakat. Meskipun MK memutuskan tidak ada hubungan sebab akibat atau kausalitas antara penyaluran bansos dan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Dan riak berikutnya adalah ketika MK menolak permohonan untuk mengubah syarat batas usia calon kepala daerah, dan di sisi lain mengubah ambang batas syarat partai politik yang mengajukan pasangan calon kepala daerah. Putusan itu serta-merta membuat langkah putra bungsu Jokowi, yakni Kaisang Pangarep, gagal mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di tingkat provinsi. Sedangkan perubahan syarat ambang batas partai dianggap membuyarkan skenario Koalisi Indonesia Maju Plus untuk menguasai pilkada. DPR sempat ngotot untuk mengakali putusan MK tersebut. Mereka hendak mengubah undang-undang pilkada. Berdasarkan kabar yang beredar, kengototan DPR itu akhirnya surut lantaran Prabowo ternyata tidak setuju. Dan jika kabar itu benar, Prabowo layak mendapatkan 4 jempol. Biarkan saja kompetisi politik itu bebas. Tidak perlu ikut cawe-cawe.